Siapa sangka, seorang pekerja bangunan sederhana bisa menikahi seorang miliarder. Kisah nyata ini mengejutkan banyak orang dan mengajarkan kita bahwa hidup bisa berubah dalam sekejap. Bagaimana kisahnya? Simak sampai habis. Awalnya, hubungan mereka hanya sebatas pekerja dan majikan. Namun seiring waktu, keduanya mulai sering berbicara, bercanda, dan saling memahami. Wanita itu melihat ketulusan di dalam diri pria ini, sesuatu yang tak ia temukan di lingkaran sosialnya yang penuh kemewahan. Meski banyak yang meragukan hubungan mereka, cinta tak mengenal kasta. Setelah beberapa waktu berpacaran, mereka memutuskan untuk menikah. Pernikahan mereka menjadi berita viral, dengan banyak yang bertanya-tanya, apakah ini cinta sejati atau hanya karena uang? Dulu seorang tukang bangunan yang hidup sederhana, kini ia menikmati hidup di rumah mewah dengan segala fasilitas. Tapi satu hal yang tidak berubah, yaitu sikap rendah hati dan kerja kerasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Semoga kalian selalu sehat dan diberikan rezeki yang berkah. Amin. Sebelum kita lanjut ke cerita yang luar biasa ini, jangan lupa untuk like video ini, komen pendapat kalian, dan subscribe supaya nggak ketinggalan cerita menarik lainnya. Simak cerita lengkapnya sampai habis. Di sebuah kota kecil di Indonesia, hiduplah seorang pria bernama Rahmat, seorang pekerja bangunan yang hidupnya penuh perjuangan. Setiap hari, ia bangun sebelum matahari terbit, mengawali pagi dengan berwudu dan menunaikan sholat subuh di musala kecil dekat rumahnya. Setelah berdoa memohon keberkahan atas rezekinya hari itu, Rahmat bersiap-siap untuk berangkat kerja. Dengan tubuh yang masih sedikit lelah dari pekerjaan hari sebelumnya, ia tetap tersenyum dan bersyukur atas kesempatan yang masih diberikan oleh Tuhan. Rahmat tinggal di sebuah rumah kecil yang sederhana bersama ibunya, Bu Siti, seorang wanita paruh baya yang telah membesarkannya seorang diri sejak ayahnya meninggal dunia 10 tahun lalu. Rumah mereka berdinding kayu dengan atap seng yang sudah mulai berkarat. Meskipun begitu, rumah tersebut selalu bersih dan rapi, hasil kerja keras Bu Siti yang setiap hari merawatnya dengan penuh cinta. Di dalam rumah itu, hanya ada 2 kamar, satu ruang tamu yang sekaligus berfungsi sebagai ruang makan, dan sebuah dapur kecil di belakang. Meski jauh dari mewah, rumah itu dipenuhi dengan kehangatan dan kasih sayang. Bu Siti adalah sosok ibu yang luar biasa. Sejak suaminya meninggal dunia, ia bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ia pernah menjadi buruh cuci di rumah-rumah orang, menjual kue di pasar, bahkan menjadi pembantu rumah tangga demi memastikan anak sematawayangnya tidak kelaparan dan bisa bersekolah. Meski hidup dalam keterbatasan, ia selalu mengajarkan Rahmat untuk tetap bersyukur dan tidak pernah mengeluh. Masa kecil Rahmat penuh dengan kesederhanaan. Sejak kecil, ia sudah terbiasa membantu ibunya bekerja. Ia pernah menjajakan kue di sekolah, menjadi loper koran, hingga membantu tetangga membersihkan halaman dengan bayaran sekelasnya. Baginya, setiap rupiah yang didapatkan adalah hasil dari keringat dan kerja keras yang harus dihargai. Saat masih sekolah, Rahmat adalah anak yang pintar dan rajin. Namun, karena keterbatasan ekonomi, ia tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Setelah lulus SMP, ia memutuskan untuk bekerja agar bisa membantu ibunya. Sejak saat itu, ia mencoba berbagai pekerjaan, dari kuli angkut di pasar hingga akhirnya menjadi pekerja bangunan. Pekerjaan sebagai tukang bangunan tidaklah mudah. Setiap hari, ia harus bekerja di bawah terik matahari, mengangkat beban berat, dan menghadapi risiko kecelakaan. Namun, Rahmat tidak pernah mengeluh. Ia menikmati pekerjaannya dan merasa bangga bisa mendapatkan uang dengan cara yang halal. Bu Siti seringkali merasa sedih melihat anaknya harus bekerja begitu keras. Namun, Rahmat selalu meyakinkan ibunya bahwa ia bahagia dengan hidupnya. "Bu, jangan khawatir.
Rahmat sudah besar dan bisa jaga diri. Yang penting kita sehat dan bisa makan setiap hari, itu sudah lebih dari cukup, katanya sambil tersenyum. Meski hidupnya penuh perjuangan, Rahmat tidak pernah merasa iri dengan orang lain yang lebih kaya. Ia percaya bahwa setiap orang memiliki jalan hidupnya sendiri. Yang terpenting baginya adalah tetap berusaha dan berdoa agar suatu hari nanti kehidupannya bisa lebih baik. Malam hari setelah seharian bekerja, Rahmat sering duduk di depan rumahnya, menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia merenung tentang hidupnya, tentang impian yang ingin ia capai. Ia ingin membangun rumah yang lebih layak untuk ibunya, ingin memberikan kehidupan yang lebih nyaman untuk wanita yang telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Namun, ia tahu bahwa semua itu membutuhkan waktu dan usaha yang besar. Takdir memang sering kali bekerja dengan cara yang tidak terduga. Rahmat tidak pernah membayangkan bahwa kehidupannya akan berubah drastis dalam waktu dekat. Ia tidak tahu bahwa takdir sedang menuntunnya menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah ia impikan. Di sebuah kota metropolitan yang terus berkembang, proyek-proyek pembangunan menjulang tinggi seiring dengan berkembangnya ekonomi. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan para pekerja bangunan, ada seorang pria bernama Rahmat, sosok yang gigih dan tak kenal lelah. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia sudah bersiap dengan peralatannya, mengenakan seragam kerja yang mulai lusuh, dan berangkat ke lokasi proyek. Rahmat bukanlah orang yang banyak bicara. Ia lebih suka bekerja dalam diam, membiarkan keringatnya yang berbicara. Sejak kecil, hidupnya sudah penuh perjuangan. Ia lahir di sebuah desa kecil di pinggiran kota, dari keluarga sederhana yang menggantungkan hidup dari bertani. Namun, seiring bertambahnya usia, Rahmat tahu bahwa menjadi petani saja tidak cukup untuk mengubah nasibnya. Maka, ia pun merantau ke kota besar, mencari penghidupan yang lebih baik. Bekerja sebagai tukang bangunan bukanlah pekerjaan yang mudah. Setiap hari, Rahmat harus berhadapan dengan terik matahari yang menyengat, debu yang berterbangan, dan beban berat yang harus ia angkat. Namun, semua itu ia jalani dengan ikhlas. Baginya, bekerja keras adalah bagian dari ibadah, bagian dari tanggung jawabnya sebagai seorang anak yang ingin membahagiakan orang tuanya di kampung. Suatu hari, Rahmat mendapatkan proyek baru di salah satu kawasan elit di kota itu. Proyek ini bukan sembarang proyek, melainkan pembangunan sebuah rumah mewah milik seorang wanita yang namanya sudah terkenal di kalangan pengusaha, Nadia Wibisono. Wanita ini adalah pewaris sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang properti dan perhotelan. Selain berasal dari keluarga kaya, ia juga dikenal sebagai sosok yang cerdas dan mandiri. Ketika Rahmat pertama kali melihat rumah yang sedang dibangun itu, ia langsung tahu bahwa ini bukan rumah biasa. Ukurannya begitu besar, dengan desain yang elegan dan modern. Setiap sudut bangunan dirancang dengan detail yang luar biasa, menunjukkan betapa mahalnya proyek ini. Rahmat sendiri merasa kagum, karena selama ini ia hanya membangun rumah-rumah sederhana. Hari pertama bekerja di proyek itu, Rahmat tidak berpikir bahwa dirinya akan berurusan langsung dengan pemilik rumah. Baginya, Nadia hanyalah sosok yang jauh di atas langit, seseorang yang mustahil ia dekati. Namun, takdir ternyata berkata lain. Suatu pagi, saat Rahmat sedang bekerja merapikan tumpukan batu bata di halaman depan rumah, sebuah mobil mewah berwarna hitam menggelinding masuk ke area proyek. Dari dalam mobil itu, turun seorang wanita dengan pakaian elegan, rambut panjang yang tertata rapi, dan kacamata hitam yang menambah aura berwibawanya. Dialah Nadia Wibisono. Para pekerja bangunan langsung menghentikan aktivitas mereka. Tak ada yang berani berbicara saat Nadia berjalan melewati mereka. Ia ditemani oleh seorang pria berbadan tegap, kemungkinan besar adalah pengawalnya. Dengan langkah mantap, Nadia mendekati mandor proyek dan mulai berbicara tentang perkembangan pembangunan rumahnya.
Rahmat hanya bisa melihat dari kejauhan. Namun, tanpa ia sadari, saat ia sedang memindahkan batu bata, tangannya terpeleset, dan beberapa batu bata jatuh ke tanah, menimbulkan suara yang cukup keras. Nadia, yang saat itu sedang berbicara dengan mandor, spontan menoleh ke arah sumber suara. Mata mereka bertemu. Rahmat langsung merasa canggung dan buru-buru meminta maaf, tetapi Nadia hanya tersenyum tipis sebelum kembali berbicara dengan mandor. Bagi Rahmat, momen itu hanyalah peristiwa kecil yang tidak berarti apa-apa. Namun, siapa sangka, pertemuan itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Beberapa hari berlalu sejak pertemuan pertama itu, dan Rahmat kembali bekerja seperti biasa. Hingga suatu hari, ketika ia sedang istirahat di bawah pohon dekat proyek, seseorang datang menghampirinya. "Mas, ini ada air minum untuk kamu," ujar seorang wanita dengan suara lembut. Rahmat mendongak dan terkejut. Itu adalah Nadia. Rahmat buru-buru berdiri, merasa tak enak menerima pemberian dari seorang miliarder. "Ah, nggak usah, Bu, saya masih punya air," katanya dengan sopan. Namun, Nadia tetap tersenyum dan meletakkan botol air itu di sampingnya. "Nggak apa-apa. Aku lihat kamu kerja keras sekali. Istirahat sebentar, ya." Setelah berkata demikian, Nadia pergi begitu saja. Rahmat hanya bisa terdiam. Baginya, itu adalah kejadian yang aneh. Seorang wanita kaya raya, yang bisa saja mengabaikan keberadaan para pekerja bangunan, justru memberikan perhatian kecil padanya. Sejak hari itu, Rahmat mulai memperhatikan sesuatu yang sebelumnya tidak ia sadari. Nadia sering datang ke proyek dan, entah bagaimana, sering berada di dekatnya. Kadang-kadang, Nadia mengajukan pertanyaan ringan, seperti berapa lama Rahmat sudah bekerja di bidang konstruksi atau dari mana asalnya. Walaupun percakapan mereka singkat, Rahmat merasa ada sesuatu yang berbeda. Para pekerja lain mulai bergosip tentang kedekatan mereka. Ada yang bercanda bahwa Rahmat akan segera menjadi bos mereka jika terus seperti ini. Rahmat hanya tertawa mendengar lelucon itu. Baginya, Nadia hanyalah seorang klien, seseorang yang kebetulan baik kepadanya. Ia tidak berani berpikir lebih jauh. Namun, di sisi lain, Nadia justru semakin penasaran dengan Rahmat. Ia sudah banyak bertemu dengan pria-pria kaya, tetapi tidak ada yang seperti Rahmat. Pria itu tidak pernah menjilat, tidak pernah mencoba menarik perhatiannya. Rahmat hanya bekerja dengan sungguh-sungguh, tanpa mengharapkan imbalan lebih. Sikap inilah yang membuat Nadia mulai merasa tertarik. Sebuah momen yang benar-benar mengubah segalanya terjadi pada suatu sore. Saat itu, hujan deras tiba-tiba turun di tengah proyek. Para pekerja berlarian mencari tempat berteduh, termasuk Rahmat. Namun, saat ia hendak masuk ke dalam tenda pekerja, ia melihat Nadia berdiri di teras rumah yang belum jadi, memandang hujan dengan tatapan kosong. Rahmat ragu sejenak, lalu memberanikan diri mendekat. "Bu Nadia, hujannya deras, nanti ibu kedinginan," katanya dengan sopan. Nadia menoleh dan tersenyum kecil. "Rahmat, kamu percaya nggak kalau hidup ini penuh kejutan?" tanyanya tiba-tiba. Rahmat terdiam sesaat sebelum menjawab, "Saya percaya, Bu. Kadang kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok." Nadia mengangguk. "Aku juga berpikir begitu. Makanya, aku selalu penasaran dengan orang-orang seperti kamu yang tetap bekerja keras meskipun hidup tidak selalu adil." Rahmat tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya bisa berdiri di sana, mendengarkan kata-kata wanita yang selama ini hanya bisa ia lihat dari kejauhan. Dalam hati kecilnya, Rahmat mulai merasa bahwa hubungan ini bukan sekadar antara pekerja dan majikan. Ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang mungkin bisa mengubah hidupnya selamanya.
Hari-hari berlalu sejak pertemuan pertama Rahmat dengan Nadia. Proyek pembangunan rumah mewah itu terus berjalan, dan seperti biasa, Rahmat tetap bekerja dengan penuh dedikasi. Namun, ada satu hal yang mulai berubah. Rahmat kini lebih sering melihat sosok Nadia berada di area proyek. Sebelumnya, Rahmat berpikir bahwa Nadia hanyalah pemilik rumah yang sesekali datang untuk mengecek progres pembangunan. Namun, semakin hari, ia menyadari bahwa Nadia bukanlah orang yang sekadar menunggu hasil jadi. Ia sering berdiri di sudut proyek, memperhatikan setiap detail, bahkan sesekali berbicara dengan para pekerja tentang perkembangan rumahnya. Rahmat awalnya tidak terlalu memikirkan kehadiran Nadia. Baginya, pekerjaannya tetaplah sama, mengerjakan tugasnya dengan baik dan memastikan semua berjalan sesuai arahan mandor. Namun, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa setiap kali Nadia datang, entah bagaimana, wanita itu selalu berada dalam jarak yang cukup dekat dengannya. Suatu hari, saat Rahmat sedang sibuk meratakan semen di lantai salah satu ruangan, suara lembut menyapanya dari belakang. "Rahmat, boleh aku tanya sesuatu?" Rahmat mendongak dan terkejut melihat Nadia berdiri tak jauh darinya. Wanita itu mengenakan blus putih sederhana dan celana panjang, jauh dari kesan glamor yang biasa dimiliki orang kaya. Tentu, Bu," jawab Rahmat sedikit gugup. Nadia tersenyum. "Sudah berapa lama kamu bekerja sebagai tukang bangunan?" Rahmat membersihkan tangannya dengan kain sebelum menjawab. "Kurang lebih 5 tahun, Bu. Sejak saya merantau ke kota ini." Nadia mengangguk. 5 tahun itu waktu yang cukup lama. Kamu pasti sudah terbiasa dengan pekerjaan berat seperti ini. Rahmat tersenyum kecil. "Ya, Bu. Ini sudah jadi bagian hidup saya. Saya nggak punya banyak pilihan lain, jadi saya jalani saja." Nadia tampak berpikir sejenak sebelum berkata, "Tapi, apakah kamu pernah berpikir untuk melakukan hal lain? Maksudku, pekerjaan yang lebih ringan atau mungkin bisnis sendiri?" Rahmat tertawa kecil, sedikit tidak percaya bahwa seorang miliarder bertanya tentang impiannya. "Kalau ditanya pernah berpikir, ya pasti pernah, Bu. Tapi hidup saya sederhana. Yang penting saya bisa bekerja dan menghidupi keluarga di kampung. Itu sudah cukup." Jawaban Rahmat membuat Nadia terdiam. Dalam hati, wanita itu semakin penasaran dengan sosok pria sederhana ini. Hari-hari yang mulai berbeda. Sejak percakapan itu, Rahmat menyadari bahwa Nadia semakin sering mendekatinya. Awalnya, ia merasa aneh, mengapa seorang miliarder mau berbicara dengan seorang pekerja bangunan seperti dirinya? Tapi lambat laun, ia mulai terbiasa. Nadia tidak hanya bertanya tentang pekerjaannya. Kadang, ia berbicara tentang hal-hal ringan, seperti makanan favoritnya, tempat-tempat yang pernah ia kunjungi, dan bahkan kenangan masa kecilnya. "Aku dulu suka sekali makan gorengan di pinggir jalan. Sekarang pun masih suka, tapi susah cari yang benar-benar enak di tempat mewah," ujar Nadia suatu hari. Rahmat terkejut. "Serius, Bu? Saya kira orang kaya nggak suka makanan seperti itu." Nadia tertawa. "Kenapa nggak? Aku juga manusia. Kadang aku kangen sama hal-hal sederhana." Percakapan semacam ini terus berlanjut, membuat Rahmat dan Nadia semakin akrab. Para pekerja lain mulai menyadari kedekatan mereka dan mulai berbisik-bisik di belakang. "Hei, kalian lihat nggak? Bu Nadia sering banget ngobrol sama Rahmat." "Iya, kayaknya dia ada perhatian lebih, deh." Rahmat tentu saja mendengar gosip itu, tapi ia memilih untuk mengabaikannya. Ia tahu dirinya siapa, dan tidak mungkin seorang miliarder seperti Nadia memiliki ketertarikan lebih kepadanya. Namun, di sisi lain, Nadia justru semakin menunjukkan perhatiannya. Ia sering membawa minuman dingin untuk Rahmat saat siang hari,
bahkan pernah memberinya jaket ketika melihat Rahmat kedinginan karena hujan. Rahmat mulai bertanya-tanya dalam hati, apa ini hanya sekadar kebaikan seorang majikan, atau ada sesuatu yang lebih? Sebuah insiden yang mengubah segalanya. Suatu sore, saat proyek hampir selesai untuk hari itu, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Rahmat sedang berada di lantai 2 rumah mewah itu, membantu pemasangan kaca jendela besar. Namun, tanpa ia sadari, salah satu pijakan kayu yang ia injak sudah rapuh. Begitu ia menginjaknya, kayu itu patah. Rahmat kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh dari ketinggian 2 meter. Untungnya, ia berhasil berpegangan pada besi di dekatnya. Namun, kaca yang sedang ia pasang terlepas dan jatuh ke bawah. Semua pekerja panik, tetapi yang paling mengejutkan adalah reaksi Nadia. Wanita itu yang kebetulan berada di dekat lokasi kejadian langsung berlari ke arah Rahmat. Ia menatap pria itu dengan wajah cemas. "Rahmat, kamu nggak apa-apa?" tanyanya dengan nada panik. Rahmat, yang masih tergantung di besi, tersenyum lemah. "Saya nggak apa-apa, Bu, cuma kaget." Dengan bantuan beberapa pekerja, Rahmat berhasil turun dengan selamat. Namun, yang membuat semua orang terkejut adalah ekspresi wajah Nadia. Wanita itu terlihat benar-benar khawatir, bahkan lebih dari yang seharusnya. Saat Rahmat akhirnya berdiri tegak, Nadia tanpa sadar mendekatinya dan berkata dengan suara pelan, "Aku benar-benar takut tadi." Rahmat menatapnya bingung. "Saya juga takut, Bu. Tapi saya sudah terbiasa dengan hal seperti ini." Nadia menggeleng. "Aku bukan takut karena kecelakaan ini, aku takut kehilangan seseorang yang penting." Rahmat terdiam. Kata-kata itu terasa begitu aneh baginya. Para pekerja yang melihat kejadian itu mulai semakin yakin ada sesuatu antara majikan mereka dan Rahmat. Rahmat mulai bertanya-tanya. Setelah kejadian itu, Rahmat mulai berpikir lebih dalam. Nadia bukan hanya seorang wanita kaya yang baik hati. Ada sesuatu dalam cara dia menatapnya, cara dia berbicara kepadanya, dan cara dia menunjukkan kepedulian yang terasa lebih dari sekadar perhatian biasa. Apakah mungkin Nadia memiliki perasaan kepadanya? Rahmat tahu batasannya. Ia hanyalah seorang pekerja bangunan. Sementara Nadia adalah seorang miliarder. Dunia mereka berbeda, sangat jauh. Namun, takdir sepertinya terus mempertemukan mereka. Dan Rahmat mulai menyadari bahwa hidupnya sedang menuju perubahan besar, sesuatu yang bahkan tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah kejadian hampir jatuh dari lantai 2, Rahmat mulai merasakan perubahan yang nyata dalam hubungannya dengan Nadia. Jika sebelumnya ia menganggap perhatian wanita itu sebagai bentuk kebaikan seorang majikan kepada pekerjanya, kini ia tak bisa lagi mengabaikan perasaan aneh yang mulai tumbuh di hatinya. Bukan hanya Rahmat yang menyadarinya. Para pekerja di proyek juga mulai melihat bagaimana Nadia menjadi semakin terbuka dengan Rahmat. Ia sering menghampiri Rahmat di sela-sela pekerjaan, menanyakan hal-hal yang lebih bersifat pribadi, seperti kehidupan keluarganya di kampung, impian-impian kecil yang selama ini ia pendam, bahkan tentang bagaimana Rahmat melihat masa depannya. Di lain sisi, Nadia sendiri merasa ada sesuatu yang berbeda setiap kali berbicara dengan Rahmat. Dari sekian banyak pria kaya yang pernah mendekatinya, tidak ada satupun yang membuatnya merasa senyaman ini. Rahmat tidak pernah mencoba mengesankan dirinya dengan kemewahan, tidak pernah berbicara dengan penuh kepalsuan, dan yang paling penting, ia tidak takut menjadi dirinya sendiri. Namun, kedekatan mereka tidak selalu diterima dengan baik oleh semua orang. Beberapa orang di sekitar Nadia, termasuk rekan bisnis dan keluarga besarnya, mulai memperhatikan perubahan sikapnya. Suatu malam, saat Nadia sedang menghadiri sebuah acara makan malam dengan keluarganya, sang ayah, Pak Wibisono, seorang pengusaha besar yang memiliki puluhan perusahaan properti,
menghampirinya dengan tatapan serius. Nadia, aku dengar kabar dari beberapa orang bahwa kamu semakin dekat dengan salah satu pekerja bangunan di proyek rumahmu, ucapnya dengan nada tegas. Nadia yang sedang menyeruput minumannya meletakkan gelasnya perlahan. Ya, benar, Pak. Namanya Rahmat. Dia orang yang baik. Pak Wibisono menghela napas panjang. Nadia, kamu sadarkan siapa kamu? Kamu bukan orang biasa. Kamu punya tanggung jawab besar dalam keluarga ini. Apa yang akan dikatakan orang-orang jika mereka tahu kamu dekat dengan seorang pekerja bangunan? Nadia menatap ayahnya tanpa gentar. Apa salahnya, Pak? Apa karena dia tidak sekaya kita, dia tidak pantas untuk dihormati? Sang ayah menggeleng. Bukan begitu, Nak. Dunia kita berbeda. Cinta saja tidak cukup untuk menjalani hidup. Kamu harus berpikir lebih jauh. Apa kamu yakin dia bisa mengimbangi kehidupanmu? Apa kamu yakin dia tidak hanya menginginkan hartamu? Ucapan itu menampar hati Nadia. Ia tahu Rahmat bukan tipe orang yang memanfaatkan orang lain. Namun, ia juga sadar bahwa hubungannya dengan Rahmat mungkin akan menghadapi banyak rintangan. Namun, Nadia tidak ingin menyerah begitu saja. Perasaan yang semakin kuat. Beberapa hari setelah percakapannya dengan ayahnya, Nadia mulai menjaga jarak dari Rahmat. Ia masih datang ke proyek, tetapi tidak lagi berbicara dengan Rahmat seperti sebelumnya. Rahmat menyadari perubahan itu. Wanita yang biasanya menyapanya dengan senyum kini hanya meliriknya sekilas. Ia tak lagi menawarkan air minum atau sekadar menanyakan kabarnya. Hati Rahmat mulai dipenuhi tanda tanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa dia telah melakukan kesalahan? Hingga suatu hari, saat Rahmat sedang duduk sendirian di bawah pohon di dekat proyek, Nadia tiba-tiba datang menghampirinya. Rahmat, kita bisa bicara sebentar, tanyanya pelan. Rahmat mengangguk, meski hatinya berdebar. Mereka berjalan ke sudut proyek yang sepi. Suasana sore itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku ingin jujur kepadamu, kata Nadia akhirnya. Beberapa hari terakhir ini, aku sengaja menjaga jarak darimu. Bukan karena aku ingin, tapi karena aku diminta untuk melakukannya. Rahmat menatapnya bingung. Diminta? Oleh siapa? Nadia menunduk sejenak, lalu menghela napas. Ayahku. Rahmat langsung paham. Ia sudah menduga bahwa cepat atau lambat, hubungan mereka akan menjadi masalah. Aku tahu dunia kita berbeda, Rahmat. Dan aku tahu ini bukan hal yang mudah. Tapi aku juga tidak bisa membohongi perasaanku sendiri, lanjut Nadia dengan suara bergetar. Aku menyukaimu, Rahmat. Aku tidak peduli dengan status sosial, aku hanya ingin bersama orang yang membuatku merasa nyaman. Dan orang itu adalah kamu. Rahmat terdiam. Ia tidak menyangka Nadia akan mengungkapkan perasaannya secara langsung. Di satu sisi, hatinya dipenuhi kebahagiaan. Tapi di sisi lain, ia tahu bahwa perbedaan mereka adalah sesuatu yang nyata. Bu Nadia, saya tidak tahu harus berkata apa, ucapnya akhirnya. Saya hanya seorang pekerja bangunan biasa. Saya tidak punya apa-apa. Saya tidak ingin menjadi beban bagi hidup Anda. Nadia menggeleng. Kamu bukan beban, Rahmat. Kamu adalah seseorang yang membuatku melihat dunia dengan cara yang berbeda. Aku tidak peduli dengan kekayaan atau status sosial. Aku hanya ingin tahu, apakah kamu juga merasakan hal yang sama? Rahmat menatap mata Nadia yang penuh harap. Ia tahu jawaban di hatinya. Ya, Bu Nadia, saya juga menyukai Anda. Jawaban itu membuat Nadia tersenyum. Namun, ia tahu bahwa perjuangan mereka baru saja dimulai. Rintangan yang semakin besar.
Ketika kabar kedekatan Nadia dan Rahmat mulai menyebar, keluarga Wibisono mengambil langkah drastis. Mereka meminta Nadia untuk menghentikan semua hubungan dengan Rahmat dan mulai menjodohkannya dengan pria kaya dari keluarga terpandang. Namun, Nadia tidak ingin menyerah begitu saja. Suatu malam, ia menemui Rahmat di luar proyek dan berkata, "Rahmat, aku tidak bisa membiarkan mereka mengatur hidupku. Aku ingin memilih jalanku sendiri. Apakah kamu bersedia berjuang bersamaku?" Rahmat tahu bahwa keputusan ini bukan sesuatu yang bisa diambil dengan mudah. Tapi ketika ia melihat mata Nadia yang penuh keyakinan, ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. "Saya siap berjuang, Bu Nadia. Apapun yang terjadi." Dari sinilah, kisah mereka benar-benar dimulai. Sejak Rahmat dan Nadia mengungkapkan perasaan mereka satu sama lain, dunia mereka berubah. Hubungan yang sebelumnya terasa ringan dan menyenangkan kini dipenuhi tekanan dan tantangan yang tidak mereka duga sebelumnya. Keluarga Wibisono, terutama sang ayah, semakin menekan Nadia agar menjauh dari Rahmat. Ia bahkan mulai mengatur pertemuan-pertemuan dengan pria kaya dari kalangan elit yang dianggap lebih pantas untuk menjadi pendamping putrinya. Di sisi lain, Rahmat pun mulai merasakan tekanan dari orang-orang di sekitarnya. Beberapa rekan kerja mulai memandangnya dengan iri, menganggapnya sebagai pria beruntung yang menang lotre karena menarik perhatian seorang miliarder. Namun, tidak semua orang mendukung mereka. Ada juga yang berusaha memisahkan mereka dengan berbagai cara. Salah satunya adalah Adrian, seorang pria dari keluarga terpandang yang sejak lama dijodohkan dengan Nadia. Adrian adalah pria muda yang tampan, kaya, dan penuh percaya diri. Ia bukan hanya seorang pengusaha sukses, tetapi juga memiliki hubungan dekat dengan keluarga Wibisono. Ketika mendengar bahwa Nadia mulai jatuh hati pada seorang pekerja bangunan, harga dirinya sebagai pria kaya pun terusik. Suatu hari, Adrian sengaja menemui Rahmat di lokasi proyek. Dengan senyum penuh kesombongan, ia menghampiri Rahmat yang sedang bekerja. "Jadi, kamu yang katanya dekat dengan Nadia?" tanyanya dengan nada meremehkan. Rahmat menatapnya dengan tenang. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Adrian terkekeh. "Dengar, saya tidak tahu apa yang kamu lakukan hingga membuat Nadia tertarik padamu. Tapi, saya ingin memberimu satu tawaran yang sangat menguntungkan." Rahmat mengerutkan dahi. "Tawaran?" Adrian mengeluarkan amplop tebal dari saku jasnya dan menyerahkannya kepada Rahmat. "Ini uang 100 juta. Anggap saja ini sebagai hadiah untukmu. Syaratnya cuma satu, jauhi Nadia." Rahmat menatap amplop itu, lalu mengangkat wajahnya dengan tatapan tajam. "Maaf, Pak. Saya bekerja untuk mencari nafkah, bukan untuk menjual harga diri." Adrian tersenyum sinis. "Kamu pikir Nadia benar-benar mencintaimu? Jangan naif. Kamu hanya sekedar hiburan baginya. Pada akhirnya, dia akan menikah dengan seseorang yang setara dengannya." Rahmat mengepalkan tangannya, menahan amarah. Namun, ia tidak ingin membuat keributan. "Terima kasih atas tawarannya, Pak. Tapi saya tidak tertarik," jawab Rahmat tegas sebelum berjalan pergi. Adrian hanya tertawa kecil. "Kita lihat saja nanti, Rahmat. Dunia ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan." Cinta yang semakin diuji. Setelah kejadian itu, Adrian semakin gencar mendekati Nadia. Ia sering mengunjungi rumah keluarga Wibisono, mengajak Nadia ke acara-acara sosial, bahkan mulai membuat rumor bahwa mereka akan segera bertunangan. Nadia muak dengan semua itu. Suatu malam, ia menemui Rahmat di tempat yang sepi. Dengan wajah penuh kesedihan, ia berkata, "Rahmat, mereka semakin menekanku. Aku tidak tahu harus berbuat apa." Rahmat menatap Nadia dengan lembut.
Saya tidak ingin Anda menderita, Bu Nadia. Jika memang lebih baik bagi Anda untuk meninggalkan saya rela. Nadia menggeleng keras. Tidak. Aku tidak ingin meninggalkanmu, Rahmat. Aku ingin berjuang bersamamu. Tapi aku juga tidak ingin kamu disakiti karena aku. Rahmat menghela napas. Ia tahu situasi ini semakin sulit. Kalau begitu, kita harus punya rencana. Kita tidak bisa terus seperti ini, kata Rahmat akhirnya. Mereka pun mulai memikirkan cara agar hubungan mereka bisa diterima, atau setidaknya, agar mereka bisa tetap bersama tanpa terus-menerus ditekan oleh lingkungan sekitar. Keputusan besar. Beberapa minggu kemudian, Nadia akhirnya mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Ia menghadap ayahnya dengan penuh keyakinan. Ayah, aku sudah memutuskan. Aku tidak akan menikah dengan Adrian atau siapapun yang ayah pilihkan untukku. Pak Wibisono menatap putrinya dengan tajam. Kamu mau apa, Nadia? Kamu mau menghancurkan nama baik keluarga kita. Nadia menggeleng. Aku hanya ingin hidup sesuai dengan pilihanku sendiri, ayah. Aku mencintai Rahmat, dan aku tidak peduli dengan perbedaan status sosial. Pak Wibisono menghela napas panjang. Ia menatap putrinya dengan penuh kekecewaan. Baik, kalau itu pilihanmu. Tapi ingat, jika kamu memilih dia, kamu harus siap kehilangan semua yang kamu miliki. Kamu tidak akan mendapat sepeser pun dari keluarga ini. Nadia menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak butuh uang ayah. Yang aku butuhkan adalah kebahagiaan. Dengan penuh tekad, Nadia meninggalkan rumah mewahnya malam itu. Ia pergi ke tempat Rahmat dan berkata, Rahmat, aku sudah mengambil keputusan. Aku meninggalkan semua yang aku miliki demi kamu. Rahmat terkejut. Bu Nadia? Anda yakin? Nadia mengangguk. Aku tidak ingin hidup dalam sangkar emas. Aku ingin hidup dengan orang yang aku cintai, meskipun sederhana. Rahmat menggenggam tangan Nadia. Kalau begitu, kita akan menjalani hidup bersama. Aku akan bekerja keras untuk membahagiakanmu, meskipun tanpa harta. Dengan penuh keyakinan, mereka memulai kehidupan baru. Takdir yang berpihak pada cinta. Setelah meninggalkan keluarganya, Nadia memulai hidup sederhana bersama Rahmat. Mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Rahmat bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia tidak ingin Nadia merasa kekurangan. Sementara itu, Nadia mulai merintis usaha kecil-kecilan untuk membantu perekonomian mereka. Namun, siapa sangka bahwa keputusan mereka untuk hidup bersama justru membawa berkah yang luar biasa. Suatu hari, Rahmat menemukan peluang bisnis yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan pengalaman bertahun-tahun di dunia konstruksi, ia mulai membuka usaha jasa renovasi rumah kecil-kecilan. Berkat kerja kerasnya, usaha itu berkembang pesat. Tidak lama kemudian, nama Rahmat mulai dikenal sebagai salah satu kontraktor sukses di kota itu. Sementara itu, keluarga Wibisono yang awalnya kecewa mulai melihat perubahan besar dalam hidup Nadia dan Rahmat. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari harta, tetapi dari ketulusan cinta. Akhirnya, setelah bertahun-tahun, Pak Wibisono mengunjungi rumah mereka dan berkata, Nadia, Rahmat, aku salah. Aku melihat kalian bahagia, dan itu yang terpenting. Maafkan aku. Air mata mengalir di wajah Nadia. Rahmat pun tersenyum dan menjabat tangan mertuanya. Tak ada yang menyangka, seorang pekerja bangunan yang dulu diremehkan kini menjadi pengusaha sukses dan suami dari seorang miliarder. Dan lebih dari itu, ia telah membuktikan bahwa cinta sejati bisa mengalahkan segalanya. Setelah semua rintangan yang mereka hadapi, Rahmat dan Nadia akhirnya bisa menjalani kehidupan mereka bersama.
Bukan sebagai majikan dan pekerja, bukan sebagai miliarder dan tukang bangunan, tetapi sebagai dua insan yang memilih untuk berjuang dalam cinta yang tulus. Hari-hari awal pernikahan mereka memang tidak mudah. Setelah Nadia memutuskan untuk meninggalkan kemewahan keluarganya, ia harus menyesuaikan diri dengan kehidupan sederhana bersama Rahmat. Mereka tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, jauh dari fasilitas mewah yang dulu selalu mengelilingi Nadia. Di sisi lain, Rahmat bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia ingin membuktikan bahwa ia mampu menafkahi Nadia dengan tangannya sendiri. Setiap pagi, ia berangkat lebih awal dan pulang larut malam, mengambil proyek renovasi kecil-kecilan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Meski hidup sederhana, mereka bahagia. Setiap malam, mereka makan bersama di ruang makan kecil, berbagi cerita tentang hari mereka, dan saling menguatkan. Nadia, yang dulu terbiasa dengan kehidupan serba instan, kini belajar memasak sendiri untuk Rahmat. Ia bahkan mulai membantu suaminya dengan mengelola administrasi usaha renovasi kecil-kecilan yang mulai dirintis Rahmat. Namun, ujian belum berakhir. Suatu hari, Nadia mendapat kabar bahwa ibunya sakit parah. Ia ingin menjenguk ibunya, tetapi merasa ragu setelah melihat bagaimana ayahnya dulu begitu menentang hubungannya dengan Rahmat. Rahmat melihat kegundahan di wajah istrinya. "Nadia, kamu harus pergi menemui ibumu. Apapun yang terjadi, dia tetap ibumu," kata Rahmat dengan lembut. Dengan penuh keberanian, Nadia kembali ke rumah orang tuanya. Ketika ia tiba, ia melihat ibunya yang terbaring lemah di ranjang. Wanita yang dulu selalu terlihat kuat kini tampak rapuh. Saat Nadia duduk di sisi ranjang ibunya, perempuan itu membuka mata dan tersenyum lemah. "Nadia, ibu rindu," katanya dengan suara pelan. Air mata Nadia mengalir. Ia menggenggam tangan ibunya erat-erat. "Maafkan aku, Bu, aku pergi tanpa pamit," ujar Nadia sambil menangis. Ibunya menggeleng pelan. "Ibu tidak pernah marah padamu, Nak. Yang ibu inginkan hanyalah kebahagiaanmu." Saat itulah, ayah Nadia, Pak Wibisono, masuk ke ruangan. Ia menatap putrinya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Setelah beberapa saat hening, akhirnya ia berkata, "Nadia, bagaimana kehidupanmu sekarang?" Nadia menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku bahagia, Ayah. Mungkin aku tidak lagi tinggal di rumah mewah, mungkin aku tidak memiliki mobil-mobil mahal, tapi aku memiliki seseorang yang mencintaiku dengan tulus. Dan itu sudah cukup bagiku." Pak Wibisono terdiam. Dalam hatinya, ia menyadari sesuatu. Ia telah menghabiskan hidupnya mengejar kekayaan, tetapi di saat-saat seperti ini, ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang harta, melainkan tentang keluarga dan cinta yang tulus. Setelah beberapa saat, ia menghela napas panjang dan berkata, "Bawa suamimu ke sini. Aku ingin mengenalnya lebih jauh." Nadia tersentak kaget. "Ayah, apa maksudnya?" Pak Wibisono menatap putrinya dengan penuh ketulusan. "Aku ingin melihat apakah dia memang pria yang pantas untukmu." Nadia langsung menghubungi Rahmat. Tak butuh waktu lama, Rahmat datang dengan wajah tegang. Ia tahu bahwa ini adalah momen yang menentukan. Ketika ia melangkah masuk ke rumah besar itu, semua mata tertuju padanya. Pak Wibisono menatapnya tajam. Lalu, tanpa berkata apa-apa, ia mengambil secangkir teh di meja dan menyodorkannya kepada Rahmat. "Minumlah," katanya. Rahmat menerima cangkir itu dengan hati-hati dan meminumnya tanpa ragu. Pak Wibisono tersenyum tipis. "Aku hanya ingin melihat apakah kamu gugup." Tapi ternyata tidak. Itu pertanda bahwa kamu adalah pria yang percaya diri dan tidak takut menghadapi tantangan. Rahmat menatap Pak Wibisono dengan penuh hormat. "Saya mungkin tidak memiliki banyak hal,"
Pak. Tapi satu hal yang saya miliki adalah ketulusan untuk menjaga dan membahagiakan Nadia. Pak Wibisono mengangguk. Baiklah, Rahmat. Aku ingin melihat bagaimana kamu membangun hidupmu bersama putriku. Aku tidak akan menghalangi kalian lagi. Nadia tersenyum bahagia. Ia menggenggam tangan Rahmat erat-erat, merasa bahwa akhirnya semua perjuangan mereka tidak sia-sia. Kesuksesan yang tak terduga. Setelah pertemuan itu, hubungan Rahmat dan keluarga Nadia mulai membaik. Meski awalnya masih ada keraguan, Pak Wibisono mulai melihat bagaimana Rahmat bekerja keras untuk membangun masa depan. Usaha renovasi yang dirintis Rahmat semakin berkembang. Berkat pengalaman dan kerja kerasnya, ia mulai mendapatkan proyek-proyek besar. Banyak orang yang awalnya meremehkannya kini justru mempercayakan proyek rumah dan bangunan mereka kepadanya. Dalam waktu beberapa tahun, Rahmat berhasil membangun perusahaan konstruksi miliknya sendiri. Dari seorang pekerja bangunan biasa, ia kini menjadi kontraktor sukses yang dikenal luas. Dan yang lebih mengejutkan lagi, suatu hari, ia mendapatkan kesempatan emas yang tak pernah ia bayangkan. Ia memenangkan tender untuk mengerjakan proyek besar milik perusahaan keluarga Wibisono. Saat ia berdiri di ruang rapat, berhadapan dengan Pak Wibisono, pria tua itu tersenyum bangga. Aku sudah melihat bagaimana kamu bekerja, Rahmat. Dan aku tidak ragu untuk mempercayakan proyek ini padamu. Rahmat tersenyum. Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Kini, bukan hanya sebagai menantu, tetapi juga sebagai mitra bisnis, Rahmat telah membuktikan bahwa kerja keras dan ketulusan bisa mengalahkan segalanya. Akhir yang bahagia. Beberapa tahun kemudian, Rahmat dan Nadia hidup bahagia bersama. Mereka dikaruniai 2 anak yang lucu dan tumbuh dalam keluarga penuh cinta. Pak Wibisono, yang dulu menentang hubungan mereka, kini justru sering menghabiskan waktu bersama cucu-cucunya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan bukan tentang status sosial atau harta, tetapi tentang keluarga yang saling mendukung. Dan Rahmat? Ia tetaplah Rahmat yang dulu, sederhana, rendah hati, dan penuh kerja keras. Siapa sangka, pria yang dulu hanya seorang pekerja bangunan kini menjadi pengusaha sukses dan suami dari seorang wanita miliarder? Namun, lebih dari itu, ia telah membuktikan bahwa cinta sejati bisa mengalahkan segala perbedaan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kisah ini inspiratif? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita luar biasa lainnya. Kesimpulan, cerita ini bukan hanya tentang cinta antara 2 orang dari latar belakang berbeda, tetapi juga tentang perjuangan, ketulusan, dan keberanian untuk memilih jalan hidup sendiri. Rahmat dan Nadia membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari harta, tetapi dari kesetiaan dan usaha bersama. Dan pada akhirnya, mereka membuktikan bahwa cinta sejati memang ada, dan bisa mengalahkan segalanya.